pelatih dari Malut United dan juga direktur teknik dari Malut United yaitu Imran Nahumaruri dan juga Yeyen Tumena dituduh melakukan penggelapan hak pemain atau juga melakukan fee transfer ya dari perekrutan pemain dari Malut United. Dan ya ini sebenarnya udah menjadi isu yang sangat lama di Liga Indonesia. Namun apa antisipasinya? Dan apakah ini sudah mengakar sampai ke grassroots? Yuk kita bahas dan ini Jurnal Bola. Mungkin kalian tahu bahwa isu ini sudah lama banget beredar ya mengenai soal penggelapan hak pemain, terus juga fee transfer dari perekrutan pemain ya. Dan ini biasa dilakukan oleh para oknum-oknum. Ya, notabene rata-rata yang dilakukan oleh pelatih-pelatih di Indonesia. Gua nggak akan nyebut nama ya, karena nggak semuanya sebenarnya pelatih-pelatih di Indonesia melakukan hal seperti itu, ya. Tapi memang ini sudah menjadi isu yang mengakar di Liga Indonesia, ya. Bukan hanya persoalan masalah match fixing aja atau mafia bola saja, tapi yang menjadi apa ya, menjadi problem saat ini di Liga Indonesia adalah mengenai para pelatih-pelatih yang nakal seperti ini gitu loh. Di sini di konten ini gue tidak menuduh seorang Imran Nahumaruri atau Yayan Tumena sebagai salah satu quote and quote dari oknum-oknum yang seperti itu ya, karena memang posisinya masih tertuduh gitu ya, dan juga belum ada official statement yang secara resmi ya. Kalau nggak salah gue belum cek lagi, tapi ini masih statusnya tertuduh dan juga belum dilakukan oleh penyidikan kepolisian. Dan jadi gue nggak mengarah ke Malut United yang sedang lagi ada masalah ini gitu. Cuman ya mayoritas memang Liga Indonesia itu seperti itu. Nah, yang jadi masalahnya tuh apa gitu. Yang jadi masalahnya adalah sebenarnya kalau kita tarik ulur ya ke beberapa waktu yang lalu, kalau kita waktu pas ada timnas mencanangkan akan menaturalisasi banyak pemain ya di timnas Indonesia gitu ya. Nah, sebenarnya kan itu menjadi isu di mana pemain-pemain kita tidak bisa berkembang dan lain segala macam. Pemain-pemain lokal kita akan akan tidak dapat tempat gitu di timnas Indonesia dikarenakan kalah bersaing apa segala macam gitu loh. Nah, kalau kita tarik ulur ke masalah itu, nah kalau ini apa gitu loh. Bukan berarti ya bukan secara korporasi atau federasi saja, tapi yang dilakukan secara perorangan pun sama, yaitu membatasi atau memotong ketika ada satu pemain yang potensial, namun tidak ada kedekatan dengan pelatih atau tidak, istilahnya pelatih ini punya permainan sendiri gitu ya. Ya pada akhirnya apa? Ya sama aja. Oh, grassroots kita nggak akan berkembang. Nggak ada pilihannya pemain-pemain junior, pemain-pemain yang punya talenta itu bisa bermain di tim utama gitu loh. Nah, ini yang harus dibenahi juga gitu loh. Karena yang namanya masyarakat Indonesia ya, apalagi kalau udah bicara soal uang, banyak banget akalnya gitu loh. Dari sini nggak bisa, dari situ nggak bisa. Ya udah deh, gimana kalau kita ngambil jalan lain gitu. Kita ambil fee transfer. Misalnya ada pemain datang, atau enggak gini polanya. Polanya adalah misalnya ada satu pelatih, didatengin banyak agen, ditawarin pemain. So, kalau misalnya pemain ini masuk, nanti kamu dapat fee. Misalnya taruh 5% atau 10%. Nah, itu kan salah satu apa ya? Salah satu di mana gimana mau kualitas liga kita maju kalau ya skemanya masih seperti ini gitu loh. Dan di konten yang lalu gue sempat bicara masalah bagaimana kemajuan sepak bola di Indonesia salah satunya di level manajemen ya. Gimana sih manajerial sebuah klub itu gitu loh.
Kan gue udah bilang ya, kalau kita ambil contoh ya, contoh misalnya Maluku United. Maluku United kan kepemilikannya kalau nggak salah ya, secara perorangan. Akhirnya satu sosok yang menjadi satu pemilik gitu loh. Dan dia berhak menunjuk, mengatur semuanya, dan pada akhirnya ya nggak akan nyampe gitu dari bawah dari leher ke kaki, kaki ke leher gitulah kasarnya gitu ya. Cuman inilah bedanya antara kepemilikan perorangan dan kepemilikan secara korporasi. Di konten yang lalu, gue sudah sebutkan bahwa kalau misalnya klub dikelola dengan manajerialnya secara korporasi, otomatis rata-rata klub itu lebih maju dibanding klub perorangan. Kenapa? Karena kalau misalnya klub-klub yang dilakukan yang kepemilikannya secara korporasi, otomatis mereka akan mengisi di setiap jabatan-jabatan penting dengan orang-orang yang kompeten, ahli di bidangnya. Karena apa? Karena sekarang tuh klub tuh bukan dipandang sebagai ini pemilik siapa, tapi klub itu adalah as a brand, ya, atau sebuah bisnis gitu loh. Jadi itu menjadi hal yang wajar ketika dikelola secara korporasi, otomatis kan ya namanya klub gak mau rugi lah gitu. Salah satunya ya udah pasti Persib Bandung, Bali United. Itu kan semua dikelola secara korporasi. At least apa? Pengelolaannya pun profesional gitu loh. Tapi kalau misalnya kepemilikannya secara perorangan, ya otomatis hal-hal ini akan terjadi. Karena apa? Karena sistemnya adalah penunjukan langsung. Oh, karena si ini deket si ini, yaudah deh, bisa nggak kamu ngelola ini? Pertanyaannya itu pertanyaan yang hal seperti itu aja, bukan based on skill-nya seperti apa, gitu loh. Nah, makanya eh, ya mudah-mudahan gitu ya, apa yang gue ucapkan ini salah gitu ya, terutama gue lihat sebenarnya sayang banget gitu, gue lihat Maluku United sekarang lagi berkembang pesat gitu, apalagi kemarin di Liga Maluku United itu sempat di peringkat 5 besar gitu ya, dan sempat bersaing juga untuk gelar juara gitu loh. Nah sekarang harus tercoreng dengan hal-hal seperti ini gitu loh. Jadi faktor daripada pengelolaan klub juga ini menjadi salah satu masalah gitu loh. Terus selanjutnya adalah bagaimana soal kesejahteraan. Karena ini penting banget gitu ya. Kita ambil kasus atau contoh. Dulu kenapa sih wasit-wasit kita banyak disogok? Karena apa? Ya kesejahteraannya itu minim. Alias apa? Ya jadi wasit gajinya kecil gitu kan. Nggak ada tunjangan, nggak ada apa. Padahal penentu permainan, penentu penegak aturan di lapangan itu kan seorang wasit gitu loh. Tapi karena ada tawaran yang kasarnya menyimpang karena dengan satu aturan, dengan beberapa aturan, dan diiming-imingi oleh nilai yang fantastis, ya hasil pasti milihnya duit dibanding profesionalitas. Begitu kan? Selanjutnya adalah di level pelatih gitu loh. Di level pelatih, khususnya pelatih Indonesia. Bukan berarti gue bilang pelatih Indonesia itu jelek, ya. Karena secara visi dan pengetahuan gitu ya, dan rata-rata kan kalau dari berasal dari plus 62 kan yang penting ya, yang penting ya balik lagi masalah value for money gitu. Nah ini yang menjadi masalah gitu. Gua juga nggak memungkiri bahwa pelatih asing pun banyak yang melakukan hal itu. Cuman ya sekarang udah mah gitu ya, Liga Indonesia itu sekarang kebanyakan diisi oleh pelatih asing, hampir 90%, 90% lebih malah gitu ya. Dan ini salah satunya ada pelatih Indonesia yang melatih tim utama dan berperingkat juga gitu loh, peringkatnya bagus, gak jelek-jelek amat gitu ya. Tercoreng dengan hal seperti ini gitu loh. Berarti dari sistem pendidikan kepelatihan juga ini juga harus dibenahi bagaimana hal-hal seperti ini terjadi gitu loh. Itu dari level pelatih dan dari level agent. Makanya
Gue sangat salut banget, gue sering dengar interviewnya Kang Aditya Herawan ya, CEO Deputi PT PBB. Dia bilang bahwa kalau pengen finansial sehat, bukan berarti perekrutan itu harus pemain bintang lah, karena deket sama inilah, itulah. Intinya apa? Intinya dari you good, ya, you good, you join, you not good, enough. Begitu. Jadi apa? Jadi sistemnya kita lihat bagaimana kemampuannya, bagaimana pengaruhnya, bagaimana statistiknya, gitu loh. Makanya adalah yang namanya head scouting. Semua melihat, oh ternyata head scouting itu tugasnya adalah selain memantau daripada talenta muda, yaitu persiapan untuk perekrutan pemain juga gitu loh. Nah makanya ini yang harus diperhatikan gitu loh. Nah, gue sering bilang gitu ya sama kasarnya gitu kepada orang yang sering mendebat gitu bahwa oh ngelola klub di Indonesia itu gampang, ya udah tinggal akuisisi aja klubnya gitu. Akuisisi klub, banyakin duit, rekrut main, yang penting fans puas. Ya nggak gitu, bos gitu. Lu juga harus mikir gitu loh, ya. Lu juga harus mikir. Kalau lu mempunyai sebuah klub, otomatis ya, lu juga berpengaruh untuk perkembangan di liga. Satu itu. Yang kedua, emang ngolah klub dan korporasi itu sama. Ya nggak beda gitu loh. Apalagi ada status sosialnya, aspek sosialnya. Itu juga harus diperhatikan gitu loh. Kadang-kadang gue ngelihat kalau misalnya ada satu klub goib ya tiba-tiba gitu yang tadinya nggak lolos, karena diakuisisi jadi lolos gitu loh. Itu yang gue nggak habis pikir lah gitu sama sistem di Liga Indonesia ini. Tapi anyway, eh, gua seneng juga sebenarnya dengan beberapa klub yang sudah berpikir untuk maju gitu ya, ingin benah dan segala macam gitu. Tapi juga selain kita berpikir secara manajerial company-nya atau sebuah klubnya gitu, kita juga harus memikirkan bagaimana meningkatkan kualitas SDM, itu yang paling penting ya dibandingkan hanya sebuah gelar gitu. Karena kalau misalnya manajerial klub bagus, pengelolaannya bagus, mulai dari prestasi, mulai dari komersial, mulai dari pembinaan, kalau itu semua udah bagus dan semua klub bisa seperti itu, ya liga kita naik. Itu aja gitu loh. Ya, jadi begitulah gitu ya. Kalau misalnya pengelolaan klub di Indonesia itu memang nggak mudah banget gitu ya. Banyak banget aspek yang harus dipikirin. Ya salah satunya SDM. Itu sangat berpengaruh banget lah gitu. Oke. Jadi next gue harap ini tidak ada lagi klub yang mengikuti ya hal-hal seperti ini atau pelatih-pelatih yang nakal melakukan hal ini juga gitu ya. Jadi gue harap sepak bola di Indonesia khususnya Liga 1, gue harap semuanya bisa berkualitas karena jujur penikmatnya banyak banget di Indonesia tuh. Fans-fans yang do or die-nya tuh udah banyak banget gitu. Masa liganya mau gini-gini terus? Timnas sudah bagus. Ya, udah kalibernya kita udah mau mencapai level dunia Piala Dunia gitu. Masa SDM-nya seperti ini terus? Ya, oke. Jadi mungkin segitu aja video dari gua. Terima kasih yang udah nonton. Sorry ya kalau misalnya gua bikin konten ngebahasnya agak acak-acakan karena ini saking gua kesel gitu melihat berita kayak gini ternyata masih ada level-level seperti ini gitu di Liga Indonesia. Oke, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk tulis di komentar bagaimana pendapat kalian tentang pengelolaan klub di klub kecintaan kalian. Salah satunya di Liga Indonesia. Oke, see you next time.